nama saya Ernest Arya S. Munte dengan NIM 213304010269 dengan dosen pengampu Bapak Tua Didi Samosir, mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi. Saya dari Universitas Prima Indonesia, tahun ajaran 2021-2022. Di video ini saya akan menjelaskan tentang topik 7, yaitu tentang konsep dasar unsur-unsur sistem akuntansi pokok pada perusahaan. Pengertian sistem akuntansi pokok. Menurut beberapa ahli menyatakan bahwa Mulyadi mengemukakan sistem akuntansi adalah organisasi formulir, catatan, dan laporan yang dikoordinasikan sedemikian rupa untuk menyediakan informasi keuangan yang dibutuhkan oleh manajemen dalam pengelolaan. Yang kedua yaitu menurut Nugroho mengemukakan bahwa sistem akuntansi merupakan suatu alat yang dipakai untuk menyusun, mengorganisir, mengumpulkan, dan mengkaitkan keterangan-keterangan yang menyangkut seluruh transaksi di mana para pegawai kegiatan-kegiatan perusahaan dapat dipadukan sedemikian sehingga pengawasan dapat dijalankan sebaik-baiknya. Ketiga yaitu menurut Barituan. Menurut Barituan, sistem akuntansi yaitu sistem akuntansi yang mencatat formulir-formulir catatan, prosedur-prosedur, dan alat-alat yang digunakan untuk mengelola data dengan tujuan untuk menghasilkan umpan balik dalam bentuk laporan yang dilakukan oleh manajemen untuk mengawasi usahanya dan bagi pihak-pihak lain yang berkepentingan sepenting pemegang saham, kreditur, dan lembaga-lembaga pemerintah untuk memulai hasil operasi. Sehingga dapat disimpulkan bahwa sistem akuntansi merupakan suatu organisasi yang digunakan untuk merangkum semua kegiatan dan transaksi perusahaan guna menghasilkan informasi yang diperlukan oleh manajemen sebagai alat pengawasan demikian lancar aktivitas perusahaan di mana yang akan datang. Sistem akuntansi pokok dirancang perusahaan untuk pihak internal dan pihak eksternal. Unsur-unsur sistem akuntansi pokok. 1. Formulir merupakan dokumen yang digunakan untuk merekam terjadinya transaksi. Contoh formulir adalah faktor penjualan dari bukti kas keluar. 2. Jurnal. Jurnal merupakan catatan akuntansi pertama yang digunakan untuk mencatat, mengklarifikasikan, meringkas data keuangan dan data lainnya. 3. Yaitu buku besar. Buku besar atau general ledger terdiri dari rekening-rekening yang digunakan untuk meringkas data keuangan yang telah dicatat sebelumnya dalam jurnal. 4. Buku pembantu. Buku pembantu ini terdiri dari rekening-rekening pembantu yang merinci data keuangan yang tercantum dalam rekening tertentu dalam buku besar. Kelima yaitu laporan hasil. 7.2 yaitu kita akan membahas tentang bukti transaksi. Untuk melaksanakan atau menjalankan sistem akuntansi, bukti transaksi merupakan pemicu. Setiap pencatatan dalam catatan akuntansi dimulai dari bukti transaksi atau dokumen. Bukti transaksi adalah dasar untuk melakukan pencatatan. Setiap pencatatan dalam akuntansi dimulai dari bukti untuk melakukan pencatatan, karena itu pengawasan atas penggunaan bukti transaksi mutlak dilakukan. Perancangan bukti transaksi yang baik harus memperhatikan kebutuhan informasi rekening, buku besar, dan buku pembantu, serta jurnal. Untuk mendapatkan bukti transaksi yang sesuai dengan kaidah pengendalian intern, ada baiknya merancang bukti transaksi dengan memperhatikan prinsip-prinsip penyusunan bukti transaksi. Prinsip-prinsip penyusunan dari transaksi tersebut adalah 1. Pencantuman identitas bukti transaksi. 2. Pencantuman identitas perusahaan. 3. Rancangan sesuai kebutuhan. 4. Ada tembusan atau kopi. 5. Pencantuman unsur internal cek. 6. Pencantuman nomor urut tercetak. 7.3 ini saya akan membahas tentang jurnal. Dalam pencatatan transaksi terutama yang kebanyakan masih manual, buku jurnal memegang peranan yang sangat penting karena merupakan catatan akuntansi pertama yang disusun secara kronologis.
Buku jurnal terbagi ke dalam jurnal umum dan jurnal khusus. Jurnal khusus yang pada umumnya digunakan antara lain: 1. Jurnal pembelian, 2. Jurnal penjualan, 3. Jurnal penerimaan kas, 4. Jurnal pengeluaran kas, 5. Jurnal pemakaian bahan. Untuk merancang format khusus, hal-hal berikut ini harus dipertimbangkan, yaitu 1. Mempelajari karakteristik transaksi perusahaan, 2. Pencatatan ayat jurnal standarnya, 3. Pembuatan format jurnal khusus mengikuti ayat jurnal standarnya. 7.4. Di 7.4 ini kita akan bahas tentang buku besar dan buku pembantu. Buku besar dan buku pembantu adalah catatan akuntansi kedua dalam siklus pencatatan transaksi. Format buku besar dalam buku pembantu dapat dibuat dengan variasi. 7.5. Di 7.5 ini kita akan membahas tentang klarifikasi dan kode rekening. Untuk menentukan klarifikasi rekening, pada umumnya metode yang digunakan adalah pendekatan laporan keuangan dengan mengambil skema laporan keuangan. Misalnya, untuk klarifikasi dalam raca aktiva: 1. Aktiva lancar, 2. Investasi jangka panjang, 3. Aktiva tetap dan aktiva, 4. Tidak terwujud, 5. Aktiva lain-lain. Utang dan modal: 1. Utang pasar, utang lancar, utang jangka panjang, dan modal. Untuk klarifikasi untuk laporan laba rugi penjualan, yaitu biaya-biaya usaha, terdiri dari 3 biaya, yaitu biaya produksi, biaya pemasaran, biaya administrasi dan umum. Pendapatan dan biaya di luar usaha, yaitu pendapatan sewa dan biaya bunga. Di 7.6 ini kita akan bahas tentang kode rekening. Penentuan klarifikasi rekening selalu diikuti dengan pemberian kode rekeningnya. Hal ini bertujuan untuk mempermudah dan memperklarifikasian, pengidentifikasian, dan pengarsipan. Ada beberapa metode pemberian kode rekening, diantaranya: A. Kode dalam angka urut: 1. Kas, 2. piutang dagang, 3. Persediaan barang dagang, 4. Tanah, 5. Bangunan, 6. Akumulasi penyusutan bangunan, 6. Hutang dagang, 7. Hutang bank jangka panjang, 9. Modal, 10. Free, 11. Pendapatan, 12. Biaya gaji, 13. Biaya bahan habis pakai, 14. Biaya penyusutan, 15. Biaya utilitas, dan 16. Biaya lain-lain. B. Kode angka blok. Metode ini memberikan sejumlah cadangan angka untuk klarifikasi tertentu. Berikut ini disajikan contoh pemberian kode rekening dengan angka blok. 1. 1-24 yaitu aktiva lancar, 2. 25-33 yaitu aktiva tetap, 3. 34-36 yaitu aktiva tidak terwujud, 4. 37-39 yaitu aktiva lain-lain, 5. 40-49 yaitu utang lancar, 6. 50-56 yaitu utang jangka panjang, 7. 57-59 yaitu modal, 8. 60-62 yaitu pendapatan, dan terakhir yaitu 9. 63-89 tentang biaya-biaya. C. Kombinasi kode kombinasi. Metode ini menggunakan kombinasi huruf dan angka tertentu. Contohnya: 1. AL01, 2. AL242, 3. AT33, 4. HL413, 5. M62. D. Kode kelompok. Metode ini menggolongkan rekening dalam kelompok tertentu. Dalam laporan keuangan yang disebut dalam laporan kelompok adalah aktiva kewajiban dan ekuitas, pendapatan dan beban. Masing-masing kelompok memiliki golongan tersendiri. Setiap golongan terdiri dari subgolongan tertentu, masing-masing akun, dan digambarkan dengan bagan. Subgolongan mempunyai jenis perluasan jenis akun, ada di rinciannya secara sederhana. 7.7 yaitu kita akan bahas tentang laporan. Laporan dihasilkan sistem informasi akuntansi pokok adalah laporan keuangan dan juga dapat berubah laporan-laporan lainnya. Akhir proses akuntansi adalah laporan keuangan yang dapat berupa neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan laba yang ditahan, laporan harga pokok produksi,
laporan biaya pemasaran, laporan harga pokok penjualan, daftar umum piutang, daftar utang yang akan dibayar, daftar saldo persediaan yang lambat penjualannya, laporan berisi sistem informasi yang merupakan keluaran sistem akuntansi. Laporan dapat berbentuk hasil cetak komputer dan tayangan pada layar monitor komputer. 7.8 itu saya akan menyimpulkan semua dari materi topik 7. Kesimpulannya, sistem akuntansi merupakan suatu organisasi yang digunakan untuk merangkum semua kegiatan dan transaksi perusahaan guna menghasilkan informasi yang diperlukan oleh manajemen sebagai alat pengawasan demi kelancaran aktivitas perusahaan di masa yang akan datang. Sistem akuntansi pokok dirancang perusahaan untuk pihak internal dan pihak eksternal. Unsur-unsur sistem akuntansi pokok. 1. Formulir merupakan dokumen yang digunakan untuk merekam terjadinya transaksi. Contoh formulir adalah faktur penjualan dan bukti kas keluar. 2. Jurnal. Jurnal merupakan catatan akuntansi pertama yang digunakan untuk mencatat, mengklarifikasikan, meringkas data keuangan dan data lainnya. 3. Buku besar. Buku besar atau journal ledger terdiri dari rekening-rekening yang digunakan untuk meringkas data keuangan yang telah dicatat sebelumnya dalam jurnal. 4. Buku pembantu. Buku pembantu ini terdiri dari rekening-rekening pembantu yang merinci data keuangan yang tercantum dalam rekening tertentu dalam buku besar. 5. Laporan. Hasil akhir proses akuntansi adalah laporan keuangan yang terdapat berupa neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan data yang ditahan, laporan harga pokok produksi, dan laporan harga pokok penjualan, daftar umur piutang, daftar utang yang akan dibayar, daftar saldo persediaan yang lambat penjualannya. Laporan berisi konfirmasi yang merupakan keluaran sistem akuntansi. Laporan dapat berbentuk hasil cetak komputer dan tayangan pada layar monitor komputer. Oke teman-teman, sekian dari presentasi saya. Bila ada kata-kata yang salah, saya meminta maaf. Jika kurang mengerti boleh di komentar. Terima kasih.